pasangannya Gemini atau siapapun yang kalian rasa resonate ataupun yang lagi kalian dealing dengan orang itu. Bagaimana perasaan dan bagaimana pikiran dia, bagaimana dia di dalam hubungan ini, apa yang dia lakukan, apa yang dia pikirkan, dan apa yang dia rasakan mungkin terhadap kamu di bulan April 2020. Hai guys, selamat datang dan selamat bergabung di DME Tarot Indonesia. Di dalam channel ini gue akan memberikan tarot reading untuk zodiac sign dalam hal cinta, asmara, dan relationship. Untuk sun sign, moon sign, dan rising sign kalian. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ke DME Tarot Indonesia dan aktifkan notifikasi bellnya biar kalian bisa mendapatkan notifikasi dan informasi di setiap kali gue melakukan update tarot reading dan juga di saat gue melakukan live streaming di setiap hari Minggu jam 20.00 WIB atau jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan ikuti live streamnya ya guys, karena kalian bisa berkesempatan mendapatkan personal tarot reading yang gratis di live streaming DME Tarot Indonesia buat subscriber yang beruntung. Buat teman-teman yang menginginkan personal tarot reading berbayar, silakan email ke tarotlafortune@gmail.com. Kalian bisa tanya-tanya banyak hal, pertanyaan bebas dan juga unlimited. Kalian bisa tanya tentang karir, love life, relationship, atau apapun yang kalian ingin ketahui. Oke, sekarang akan kita lanjutkan tarot readingnya. Jangan lupa untuk like dan komen video ini, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Terima kasih atas partisipasinya. Let's we get started. Hai Gemini, ketemu lagi di channel DME Tarot Indonesia. Terima kasih sudah mampir untuk reading ini. Saat ini mau gue bacain ramalan untuk zodiak Gemini di bulan April 2020 untuk Gemini laki-laki dan perempuan yang mungkin masih single, yang lagi punya gebetan ataupun yang sudah ada hubungan dengan seseorang in relationship ataupun yang sudah menikah. Gemini Sun, Moon, dan Rising laki-laki dan perempuan di bulan April 2020 mengenai pasangan kamu. Pasangannya Gemini atau siapapun yang kalian rasa resonate ataupun yang lagi kalian dealing dengan orang itu. Bagaimana perasaan dan bagaimana pikiran dia, bagaimana dia di dalam hubungan ini, apa yang dia lakukan, apa yang dia pikirkan, dan apa yang dia rasakan mungkin terhadap kamu di bulan April 2020. Pasangannya Gemini. Cek juga moon sign dan rising sign reading kamu yang mungkin bisa resonate dalam love life kamu dan sesuaikan reading ini dengan situasi kamu masing-masing. Pasangan kamu Gemini terhadap kamu di bulan April 2020. Kartu pertamanya, wow, Two of Cups, Justice, Page of Cups, Nine of Swords, Two of Swords, Two of Rods, my God, Seven of Swords, Seven of Rods, Six of Rods. Di bottom of the deck-nya adalah Ace of Swords. Hai ya, Gemini. Dari Ace of Swords ini artinya bahwa pasangan kamu atau dia atau siapapun yang kalian rasa resonate dalam love life kamu, dia udah mulai open mind. Dia udah mulai berani, dia udah mulai punya mental yang baru untuk menghadapi suatu hal atau menghadapi new beginning. Bisa juga dia akhirnya udah mulai terbuka pikirannya misalnya ya, ataupun mungkin udah lumayan memiliki positive thinking yang baru atas hubungan kamu atau atas general life-nya dia ya. Dia mulai mendapatkan pencerahan, clarity gitu ya, atau mental yang lebih berani untuk menghadapi suatu hal.
Ya itu yang overall energi dia di bulan April. Karena apa, sebelumnya itu dia tuh banyak beban pikiran ya, banyak overthinking, terlalu berlebihan dalam menghadapi suatu hal, dalam berpikir, ataupun misalnya lebay gitu ya. Mungkin juga dia stres dalam mindnya dia gitu kan, karena terlalu banyak hal yang seperti menekan dia gitu ya, membuat dia menjadi seperti depresi atau susah tidur, nggak bisa tidur, kepikiran, atau big mess in head gitu ya, mess up misalnya ya. Salah satunya itu yang membuat dia mess up itu adalah komunikasi dengan kamu, itu membuat dia frustasi. Dia punya perasaan dengan kamu Gemini. Karena dia punya perasaan dengan kamu dan dia ingin dalam komunikasi kalian, sometimes itu bikin dia frustasi atau stres. Tapi gue rasa ya, stressful thinkingnya dia ini karena pilihan ya. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang memiliki pasangan yang sudah in relationship atau misalnya sudah menikah gitu ya, dimana dia harus memilih antara kamu atau karmiknya dia misalnya. Dan dia nggak bisa memilih gitu kan. Nah iya benar, dia stres karena dia tuh nggak bisa milih gitu ya. Kamu mau misalnya untuk ninggalin kamu dan bersama pasangannya dia nggak bisa, tapi untuk bersama kamu ninggalin pasangannya dia juga nggak bisa. Jadi seperti stuck ya. Dan itu bikin dia stres keadaan itu gitu ya. Keadaan mungkin dia lagi mendua, atau dia ada pilihan antara suatu hal ya, atau antara dua hal yang dua-duanya itu sama-sama bikin pusing, atau dia bahkan takut untuk mengambil keputusan tadinya. Oke. Semoga di bulan April ini dia udah lumayan berani gitu ya, karena dia menghadapi new beginning di Ace of Swords dalam hal mental dan perspektif, cara pikir dan clarity. Oke. Anyway, however walaupun dia stres misalnya ya, dan dia sedang dalam crossroad, persimpangan jalan antara dua pilihan, dia harus memilih misalnya, tapi dia juga sulit, dua pilihan yang sulit. Dia sebenarnya ingin menjalani hubungan dengan kamu, walaupun di satu sisi lain dia ada hal yang mungkin memberatkan dia, seperti mau sama kamu tapi nggak bisa gitu ya, atau tapi nggak bisa something. Jadi agak ada seperti dua hal yang dia bingung nih mau ngambil yang mana gitu kan. Dan di satu sisi dia harus di Seven of Swords ya, ini seperti dia itu main belakang. Dia harus main belakang, entah main belakang dari hubungan kamu atau main belakang dari hubungan dia dengan orang lain gitu ya. Well, kalau ini main belakang ini nih karena dia itu ngerasa banyak pertentangan dengan kamu, atau kalau sampai kamu tahu akan jadi bertengkar, makanya dia harus seperti nyuri-nyuri gitu ya, atau seperti ngumpet-ngumpet ngelakuin sesuatu di belakang kamu, atau bisa juga betrayal. Kalau kamu yang berdealing dengan seseorang yang mulai jaga jarak dari kamu mau lihat handphone dia nggak boleh, atau dia seperti SMS nggak pernah dibalas, something else, tapi dia bilang dia sibuk atau dia nggak ada waktu atau something. Be cautious, mungkin juga dia hanya mencoba untuk jaga jarak dari kamu, ngebatasin hubungan dengan kamu, karena apa? Dia ada sesuatu di belakang hubungan dengan kamu yang dia lakukan, maybe hubungan dengan orang lain. Kalau dia memiliki hubungan dengan orang lain seperti cheating dari kamu, dia nggak mau untuk mutusin kamu gitu kan. Sebenarnya simple. Kenapa kalau dia mau sama orang lain, kenapa dia nggak mutusin kamu gitu ya? Kalau dia mau sama kamu, kenapa nggak mutusin orang lain? Kenapa harus selingkuh misalnya? Nah, itulah yang kenapa dia itu seperti sulit untuk memilih atau indecision. But anyway, kalau kamu tanya dia maunya bagaimana, dia maunya yang mana, dia akan bilang gue nggak tahu gitu kan, atau gue juga mau lo gitu kan misalnya. Dan itu akan menjadi
gimana ya buat kalian, seperti maybe kalian harus berbesar hati gitu ya, atau sabar. But depends on your character, okay? Di sini gue ngeliat pasangan kamu itu seperti dia selalu mau winning the game, dia selalu mau jadi superhero, dia selalu mau seperti on top gitu ya, on top of the world, yang dikagumi banyak orang. Dia superior gitu ya, atau dominan, misalnya dia menang for whatever reason, okay? Ini juga bisa menjadi pride, seperti kebanggaan dia atas diri dia sendiri ya, yang dia mungkin juga mau show off dengan orang lain dan juga dengan kamu, something else. Ini juga bisa menggambarkan bahwa dia selalu ingin menang dalam ini situasi ya, gitu. Berarti kalau dia menang ada yang kalah gitu ya, yang kalahnya mungkin kamu, atau yang harus mengalahnya mungkin kamu, something like that, okay? Dan di Justice ini menggambarkan bahwa akan ada sebab akibat karma gitu ya. Apa yang dia lakukan akan dia terima hasilnya nanti gitu kan, secara adil buat dia, adil buat kamu, atau anyone else. Mungkin juga beberapa di antara kalian ada yang pasangannya itu lagi berdiri dengan legal situasi, government, pengadilan, ataupun hukum, atau anything else yang berhubungan dengan sebab akibat, atau utang piutang, atau keadilan. Oke, ya. Nah, sekarang mau gue bukakan Lenormand reading kamu untuk pasangan kamu ya, di pertengahan bulan April ini spesial. Jadi selalu ikutin update dari channel DM Tarot Indonesia, karena selalu ada hal-hal menarik buat kamu untuk kamu simak ya. Oke, untuk Gemini, apa yang pasangan kamu pikirkan, apa yang dia lakukan, dan apa yang dia rasakan terhadap kamu? Bagaimana pasangan kamu di bulan April 2020 ini? Pasangannya Gemini, April 2020, love life relationship. Kartu pertamanya, The Book. Star, The Man, Coffin, Letter, Bridge. Ini dadu ya, gue lupa bahasa Inggrisnya. Dog. Lalu ada Clouds. Di bottom of the deck-nya adalah Fish. Oke, untuk pasangannya Gemini, pasangan kamu atau siapapun yang kamu rasa resonate, dia menyimpan rahasia. Definitely dia menyimpan rahasia, okay? Rahasia ini sangat ditutupin oleh dia, ya kan? Dia nggak mau membuka apapun, nggak mau sampai ketahuan ya. Ditutup rapat-rapat di peti rahasia ini, okay? Salah satu rahasia ini adalah tentang komunikasi, atau tentang ini bisa aja keputusan ya, keputusan yang dia simpan, atau komunikasi dengan seseorang yang dia secretly hiding from you, okay? Ini juga bisa menggambarkan bahwa komunikasi kalian ini seperti sekarang sedang dalam kurang baik ya, sedang kurang baik gitu kan, karena masalah jarak, atau mungkin beberapa di antara kalian long distance relationship, atau harus seperti apa ya, social distancing, atau physical distancing gitu kan. Jadi agak komunikasinya agak tertutup, agak susah gitu ya. Beberapa di antara kamu ada juga yang pasangan kamu ini nggak mau memberitahukan ke kamu, atau misalnya handphonenya di lock gitu ya, kamu nggak boleh lihat handphonenya contohnya gitu kan, karena ada message secret message nih di sana. Okay, be cautious. Beberapa di antara kalian ada yang berdealing dengan seseorang yang gambling untuk setia atau loyal sama kamu. Dia masih gambling karena dia belum yakin, dia masih confused, atau karena dia merasa pesimis dia merasa pesimis dalam hubungan ini. Oke.
beberapa di antara kalian mungkin juga ada seorang laki-laki ya, seorang laki-laki yang menyimpan perasaannya dari kamu ya, seperti hiding their emotion gitu ya. Dia nggak mau kelihatan dia tuh vulnerable misalnya, atau dia tuh lemah, dia nggak mau kelihatan begitu. Jadi dia benar-benar ngumpetin gitu ya. Jadi kamu nggak tahu tuh kalau dia sebenarnya suka sama kamu atau enggak gitu ya. Anyway, beberapa di antara kalian ada yang memiliki atau berdiri dengan seseorang yang dia mungkin hanya sebagai teman ya statusnya, tapi dia sedih karena dia seperti merasa seperti dipermainkan gitu ya sama kamu, atau seperti TTM tapi hubungannya nggak jelas. Jadi sometimes dia seperti ngerasa in the game sama kamu. Oke, gue rasa dia, seseorang ini, siapapun yang kalian dealing ini ya, laki-laki atau perempuan, dia akan komunikasi dengan kamu, tapi komunikasinya itu agak sedikit rancu, yang seperti ini ya, komunikasi game komunikasi. Contoh misalnya dia cuma ngerit gitu ya, biar kamu jadi panik, biar kamu jadi kepikiran yang aneh-aneh dan jadi baperan gitu ya, atau anything else, seperti permainan lah ya, permainan dalam cara komunikasi dia. Terus ada juga di antara mereka yang memendam perasaan, yang memendam kesedihan, oke? Karena mungkin hubungan sama kamu itu seperti membingungkan, dan juga banyak hal-hal yang problem dalam hal loyalty ataupun kesetiaan gitu ya. Dan mungkin dia agak sedikit mengurangi komunikasi dengan kamu, ataupun seperti withdraw, take time ya. Dan ada juga yang ngeblok kamu gitu kan, karena dia lagi need space ya, dia lagi butuh waktu untuk retreat. Oke. Itu aja yang bisa gue lihat dalam reading ini. Semoga reading ini resonate buat kamu. Jangan lupa like, comment, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Terima kasih, salam hangat, sehat selalu, bye-bye.